Ya, selamat malam. Kembali lagi dengan desain rumah dengan gaya semau sendiri dan model semau sendiri. Kali ini akan kita sajikan desain rumah sederhana dengan konsep yang sesederhana mungkin tapi nyaman dan fungsionalis. Nah, inilah desain rumah kali 10 kali 12 meter dengan lebar 10 meter dan panjang 12 meter. Pertama, kita sajikan video animasi dari rumah tersebut. Inilah tampak rumah bagian depan dengan dua pintu di bagian depan. Yang satu adalah pintu untuk menuju ruang tamu dan yang satu adalah pintu yang di situ sampai ke ruang makan. Nah, pintu sebelahnya lagi itu adalah pintu musola dan kamar mandi atau tempat wudhu untuk tamu. Kenapa kita bikin konsep seperti ini? Agar tamu itu ketika mau sholat, mau mandi itu lebih nyaman, sehingga tidak ada rasa tidak enak dengan penghuni rumahnya. Adapun rumah dengan konsep seperti ini mungkin terbilang sangat sederhana sekali, karena memang ini diperuntukkan untuk desain rumah yang sesederhana mungkin, bukan untuk orang-orang elit. Namun, bagaimana rumah yang sesederhana itu bisa nyaman dan bisa dinikmati oleh penghuni rumah ataupun oleh tamu yang hadir. Di depan kita letakkan taman yang simple, intinya ada bunga hijau-hijau gitu, sehingga ketika kita keluar dari rumah bisa langsung melihat bunga hijau dengan daun hijau. Bunganya bukan hijau sebenarnya, yang hijau itu daunnya lah ya begitulah. Nah, ini view rumah tampak dari pojok. Di depan ada sebuah ventilasi, itu adalah ruang udara untuk tempat sholat. Nah, view ini tampak dari sebelah kiri. Tampak di situ ada jendela. Jendela itu fungsinya untuk pencahayaan ruang sholat dan di atasnya ada ventilasi untuk sirkulasi udara ruang sholat. Adapun di sebelahnya lagi itu adalah jendela untuk pencahayaan ruang makan dan di atasnya adalah ventilasi untuk sirkulasi udara tempat makan. Sebelahnya lagi ada jendela dan ventilasi yang bergabung menyambung ke ruang dapur. Nah, ini bagian tampak belakang. Di belakang ini kita buat konsep ruang keluarga dengan kaca besar berukuran 170 meter, 170 cm, agar ruang keluarga itu nyaman ketika digunakan untuk bersantai bersama keluarga sambil ngopi, sambil makan bodin. Ya, di depannya itu kita taruh sedikit teras yang mungkin bisa ditaruh kursi buat nyantai sore-sore begitulah. Nah, di belakang itu kita taruh tempat jemuran pakaian agar jemuran pakaian tidak ditaruh di depan. Adapun di sebelah kanan, dua jendela itu adalah dua jendela untuk pencahayaan ruang kamar dan di atasnya adalah ventilasi untuk sirkulasi udara daerah kamar, karena rumah ini dikonsep dengan dua buah kamar dengan ukuran 300 cm kali 300 cm. Ya lumayan lah buat kamar-kamar ukuran-ukuran standar, bukan kamar ukuran mewah. Jendela sendiri itu berukuran 50 cm satu jendela, yang apabila digabungkan dengan konsep dua jendela itu berukuran 1 meter, berarti dengan tinggi 150 cm. Adapun bagian atas atap kita buat konsep seperti ini agar ya nyaman begitu dan mungkin aman dari bocor gitu. Ya barangkali ada burung dara yang mau main selok ya silahkan.
ya hitung-hitung sedekah lah. Lah, gambar ini kita ambil dari atas. Setelah itu nanti kita view dari depan dari jarak yang sedikit jauh. Untuk view bagian depan agar tampak ketika rumah itu dilihat dari pandangan jauh, penampakannya seperti apa. Ya kita tunggu dulu sambil ngopi, sambil seripit-seripit gitu. Nanti setelah masuk video animasi ini, nanti kita bahas masalah di bagian interiornya. Namun sebelumnya, nanti kita tampilkan gambar-gambar perspektif atau gambar-gambar tampaknya dulu. Lah, ini tampil bagian depan. Sederhana, bukan rumah mewah, tapi ya nyaman lah. Di depannya sengaja ditaruh bagian teras itu parkiran motor ya, ukuran 2 meter kali 2 meter, mungkin cukup untuk parkir motor 2 lah, yang satu untuk yang punya rumah, yang satu untuk tamu, biar tamunya itu nyaman semuanya. Lah, ini denah pondasinya. Ini denah pondasi dengan letak-letak pintunya. Nah, sedangkan ini adalah ukuran-ukuran dari denah rumah ini dengan ukuran lebar 12 meter kali 10 meter. Nah, ini tata ruangnya. Ruang makan dan ruang tamu itu sengaja dijejerkan begitu agar kalau misalkan ada acara, dua ruang itu bisa digabung karena dua ruang itu ditengahi dengan kaca besar yang bisa dibuka, sehingga kalau misalkan ada jamiah itu bisa dibuka nantinya. Lah, di depan itu musola agar bisa dipakai oleh penghuni rumah dan tamunya, dan di situ ada kolam. Lah, ruang keluarga ditaruh di tengah agar itu menjadi sentral untuk berkumpulnya para keluarga agar menambah nilai keharmonisan. Nah, ini gambar tampak depan. Ini gambar tampak bagian kiri. Kalau ini tampak bagian belakang. Yang ini tampak bagian kanan. Ya, nanti bisa dibikin taman biar asri atau dibikin kolam ikan, boleh lah. Ini tampak bagian atas. Barangkali mau ada burung yang hinggap di situ, jadi tampak bagian atas harus nyaman. Lah, ini tampak teras bagian depan. Ini sedikit teras bagian belakang untuk ruang-ruang santai sore-sore sambil ngopi, makan bodin. Ini gambar perspektif 2 titik hilang dari pojok. Sebenarnya gambar perspektif itu lebih indah kalau digambar dengan pensil yang asli, tapi mungkin kita bayangkan saja ini gambar perspektif gitulah. Agar lebih mudah, nanti kalau digambar pakai pensil lama tentunya prosesnya. Nah, ini gambar perspektif 3 titik hilang yang diambil dari bagian pojok atas. Ini juga kita tampilkan gambar perspektif 3 titik hilangnya dari 3 arah. Ini bagian pojok belakang samping. Ini bagian pojok atas belakang samping kanan. Setelah ini kita masuk ke desain interior sederhananya. Nah, ini bagian rumah tamu. Ruang tamu ini didesain dengan desain yang sederhana juga.
dengan bentuk sofa yang terbilang semi sederhana, semi modern, dengan meja sederhana klasik kuno dan sofa yang lumayan kekinian. Lah, adapun kaca itu adalah kaca yang tembus ke ruang samping, ruang makan. Kalau ruang makan itu nanti bisa nyaman. Masih di ruang tamu. Nah, ini ruang makan dengan kaca besar, tampil itu langsung ke ruang tamu. Ruang makan ini juga dikonsep dengan konsep yang biasa saja, nggak terlalu mewah, sederhana lah. Dua pintu itu, yang satu tembus ke teras, yang satunya tembus ke bagian musola dan bagian ke kolam. Nah, ini bagian dapurnya. Bukan dapur, ini bagian ruang keluarga. Ruang keluarga ini sentral dengan berbagai banyak pintu. Ada yang kedua kamar, yang satu ke kolam, yang satu ke ruang tamu, yang satu ke dapur. Ruang keluarga ini dikonsep dengan kaca besar sehingga bisa melihat pemandangan di sore hari ke luar. Nah, ini bagian dapur dengan konsep sederhana juga. Bagian dapur ini dikonsep agar nyaman seorang istri bisa masak di situ, agar istri itu merasakan surganya itu ada di dapur dan di kamar. Nah, ini bagian kolamnya, yang satu untuk kolam kamar mandi dengan kloset dan kolam. Nah, yang satunya untuk laundry, agar ketika istri mencuci tidak terganggu dengan orang-orang yang mau mandi. Nah, ini konsep bagian kamar tidur. Kamar tidur kita buat dua yang sama, yang satu mungkin untuk anak-anak dengan keluarga yang sederhana, dan yang satu untuk kamar utama orang tua, sepasang suami istri. Lah, yang terakhir ini adalah bagian musola. Musola dengan ukuran 2 meter kali 3 meter, ya bisa buat sholat 6 orang berjamaah lah. Nah, di sampingnya adalah tempat wudhu. Karena tempat wudhunya hanya berukuran 1 meter kali 2 meter, maka dibentuk konsep wudhunya pakai keran agar terjaga dari air mustakmal.